saya dapat kabar bahwasanya Anda itu caleg yang tidak diharapkan lahir loh di Dapil 1 itu. Ya. Apa benar? Kalau Anda jadi bupati misalnya, Anda merevolusi tidak kepala OPD Tentu. yang sekarang? Tentu. Tidak ada inovasi? Tidak ada inovasi. Catat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun sahabat-sahabat Begesah berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini kita kembali Begesah ini dengan salah seorang narasumber. Kembali lagi narasumbernya masih muda. Siapa dia? Nanti kita bincang-bincang. Namun sebelum itu, saya ingatkan untuk jangan lupa bagi Anda yang belum menekan tombol subscribe untuk mengklik dan mengaktifkan notifikasinya supaya mendapatkan informasi atau pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Oke, tak perlu panjang lebar. Saya sudah berada dalam satu ruangan yang cukup dingin. Bertemu dengan seorang narasumber ya. Nah ini narasumber saya ini. Orangnya masih muda, tampangnya unyu, tapi sikapnya singa. Iya. Banyak yang ngomong unyu. Iya, unyu. Unyu. Baby face. Saya perkenalkan namanya Densi Hermanto SH MSI. Ya. Beliau ini anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2019-2024. Benar ya? Betul. Nah, masih muda juga ini. Jadi memang 40% ini anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering masih muda. Oke, Bung Densi. Ya. Apa kabar Bung Densi? Alhamdulillah sehat, Kak Wiwin. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, Bung Densi, kita review sebentar ketika Anda caleg kemarin itu berapa suara yang Anda dapatkan? 3.000, kurang lebih 3.000 persisnya lupa Pak Wiwin, tapi tidak sampai 3.100, tapi di kisaran 3.050-an kurang lebih. Kursi keberapa itu? Kalau perhitungan KPU itu berdasarkan perolehan partai. Oke. Jadi kalau tidak salah nomor 1 itu Gerindra, kalau tidak salah. Kalau tidak salah PKB itu di antara kursi nomor 2, kalau tidak nomor 3. Oh gitu ya. Jadi global perolehan PKB pada waktu itu berkisar sekitar hampir 5.500 sekian. Itu keikutsertaan pertama ya? Iya, ikut peserta. Sebelumnya belum pernah nyalon? Belum pernah. Jadi saat pencalekan kemarin PKB itu belum pernah, selama PKB berdiri belum pernah ada perwakilan DPRD di Dapil 1? Di Dapil 1. Oh. Jadi memang perdana, saya selaku pribadi perdana posisi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, dan PKB pun perdana dapat kursi di Dapil 1. Sepanjang pileg langsung ini? Iya. Oh. Sama pemilihan langsung PKB baru perdana dapat kursi di Dapil 1. Kenapa PKB? Jadi dulu sebelum di PKB, jadi mungkin Kak Wiwin tahu dulu pernah berjuang dan belajar di partai XXX sebelum itu. Jadi saat posisi sudah greget, ini sudah dekat proses pencalonan legislatif pada waktu itu, sepertinya tidak ada peluang di situ. Jadi posisi pada waktu itu PKB salah satu partai yang berani mempercayakan nomor urut 1 kepada kami yang dianggap pada waktu calon pemula. Baru dianggap muda, dan PKB berani. Saat itu kebetulan di PKB ini ada posisi mantan anggota DPRD yang posisi PAW itu di nomor urut 2. Jadi dipercayakan betul oleh PKB pada waktu itu saya di nomor urut 1. Kebetulan Kak Wiwin sosialisasi enak pada waktu itu. PKB itu nomor 1, saya nomor urut 1, saya di Dapil 1. Jadi triple 1 pada waktu itu kan. Jadi kalau sudah ingat 1 pasti ingat Densi Hermanto. Selokan politiknya pada waktu itu seperti itu. Ini siapa ini yang masuk ke politik ini? Apakah memang dari niat Anda atau memang ada
keturunan keluarga atau bagaimana? Jadi kalau dari keturunan keluarga tentu ada di Ada, ya? dunia politik. Jadi nenek saya dulu itu masih zaman pemerintahan Pembara, Kerio dan lain-lain itu nenek saya Kerio di Desa Tanjung Baru pada waktu itu. Habis pada waktu pembubaran, lupa saya tahu peraturan masalah pemerintahan Kerio ini berganti kepala desa. Almarhum ayah saya kepala desa di Tanjung Baru. Kurang lebih 2 periode, tapi 2 periode dulu saya lupa Pak Wiwin. Masa ininya itu periodenya itu kalau tidak salah ada yang 6 tahun dan lain-lain. Jadi kalau total berapa tahun almarhum papa itu jadi kades di Tanjung Baru sekitar hampir 15 tahun. Nah, jadi posisi pencalekan ini dulu di 2009 saya tamat SMA. Di SMA 1 kebetulan almarhum meninggal. Pas momen saat tamat SMA sekolah. Jadi pada waktu itu ada pesan-pesan beliau yang karena waktu itu saya ini anak bungsu kebetulan Pak Wiwin. Jadi dari 3 bersaudara ya? 4. Jadi 4 bersaudara. Kebetulan 3-tiganya sudah di Jogja sekolah. Jadi saya jadi anak tunggal. Jadi ke agenda-agenda acara kepala desa itu saya sering diajak dulu. Kan. Karena ditinggal sendirian di rumah tidak mungkin kan, jadi diajak. Jadi ada pesan beliau pada waktu itu, kalau untuk berbuat di masyarakat untuk urusan dunia ini Pak Wiwin, waduh kita garis bawahi dunia, ada 3 hal prinsip yang harus ada dalam diri. Pertama ilmu, kedua tentu jabatan, ketiga tidak bisa lepas itu finansial. Jadi kalau ada 3 hal ini di dalam diri kita ini masing-masing, tentu kita bisa berbuat. Jadi pernah saya tanyakan apa 3 hal itu. Pertama ilmu. Ilmu ini dasar. Jadi beliau sampaikan begitu kita mempunyai ilmu, tentu kita mempunyai ide, mempunyai gagasan, mempunyai cita-cita, visi dan misi. Itu dulu dasar. Setelah kita ada cita-cita, visi misi dan lain-lain, harus kita punya jabatan. Jadi posisi jabatannya untuk apa? Pernah saya tanya. Kalau kita beride dan lain-lain, mempunyai cita-cita, kalau kita tidak posisi memangku jabatan, sulit untuk merealisasikan posisi visi misi dan cita-cita ini. Terakhir, finansial. Memang betul kita sadari Pak Wiwin bahwa uang bukan segala-galanya. Tapi begitu kita balik, tanpa uang kita bisa apa? Ya. Ini realistis kan? Karena ini urusan dunia, Pak Wiwin. Jadi realistis. Jadi tidak mungkin kita berdonasi tanpa uang. Ya. Tidak mungkin kita bisa menjalin hal-hal yang berkomunikasi tanpa adanya kos yang ini, apalagi di politik kan. Benar. Jadi menurut almarhum dulu, karena modal itu harus ada. Jadi saya berpikir, apa langkah yang cepat untuk kira-kira agar hal-hal ini, prinsip dasar ini bisa terwujud. Jadi kebetulan 2009 almarhum meninggal, itu kakak kami yang tertua, Kak Tommy itu memang cukup mampu menggantikan posisi beliau pada waktu itu. Jadi dihimpun, aku sebagai anak bungsu ditanya, cita-citamu mau jadi apa? Jadi karena ingat prinsip dasar itu, saya sampaikan hal-hal yang prinsip dasar ini yang mampu cepat direalisasikan lewat jalur apa? Karena kebetulan mereka ini bertiga ASN semua, Pak Wiwin. Iya. Jadi diberi gambaran pada waktu ASN dianggap bisa memangku kebijakan minimal eselon 2, kepala dinas. Iya. Jabatan paling tinggi ASN sekda. Tapi tidak mungkin jabatan eselon 2 dan sekda ini dimiliki di usia di bawah 30 tahun. Benar. Itu mustahil. Jadi ada satu jalur yang memungkinkan untuk 3 hal dasar itu agar cepat didapat. Saat itu disepakati bahwa calonkan diri sebagai anggota DPRD. Tahun berapa itu? Kurang lebih wacana itu sebenarnya sudah lama, itu sekitar 2009, 2014 sudah muncul wacana itu. Tapi posisi lu masih sekolah, masih kuliah? Sambil kuliah, dan pada waktu itu memang ada hal-hal
yang berkaitan dengan politik secara dasar, kami memang sudah dilibatkan pada waktu itu kan. Ada beberapa hal, mungkin Kak Wiwin agak paham di cerita dulu bahwa memang posisi aksi-aksi posisi politik, terus tuh setting posisi kampanye dan lain-lain acara itu kami sudah terlibat pada waktu itu. Karena dianggap politik ini tanpa massa, tanpa basis itu tidak mungkin. Nah, jadi mengelola basis pada waktu itu memang sudah diajarkan. Dan memang kebetulan Tanjung Baru ini Pak Wiwin memang besar, 6.000 mata pilih, dan kebetulan dari nenek sampai ayah saya memang sudah di situ. Jadi komunikasi di 2019 pada waktu itu lumayan terbantu. Nah ini kan keluarga besar Anda kan termasuk keluarga yang inti kan, memang adalah garisnya ke politik kan. Dan juga kita agak melebar sedikit, keluarga Anda dari saudara-saudara Anda kan memang politisi ulung. Sebut saja partainya Partai Kuning ya. Nah, Anda ke PKB ini apakah memang karena ada semacam, ini mohon maaf ini ya, tidak apa-apa dijawab. Kalaupun tidak mau jawab nggak apa-apa. Ada semacam kekecewaan sehingga Anda milih ke hijau atau bagaimana? Jadi ini jawaban yang mudah kita cerna Pak Wiwin. Nah, jadi pada waktu itu ada ketidakyakinan mungkin. Ketidakyakinan bahwa politik ini berbiaya tinggi. Politik ini butuh mobilisasi yang tinggi, mobilitas yang tinggi. Jadi mungkin pada saat itu partai yang disebutkan Kak Wiwin tadi tidak mau mengambil resiko di posisi mencalonkan seorang pemula. Dan juga mungkin banyak jagoan juga kali ya? Ya, tentu sudah ada opsi-opsi yang sudah dianggap pasti di posisi itu, dan akhirnya mau tidak mau yang sulit bagi caleg pemula dan apalagi muda, Pak Wiwin, tentu halangan utama sejauh apa dia bisa berbuat nantinya saat kalaupun dia duduk. Yang kedua, pengalaman sejauh apa. Intinya pesimisme terhadap Anda? Iya, terjadi hal itu akhirnya ya kami, karena ini sudah cita-cita Pak Wiwin. Dari 2014 sudah dibangun komunikasi kan, keluarga sudah dirangkul dan lain-lain. Ini tidak mungkin dibatalkan pada waktu itu kan. Jadi rembuk pada waktu itu mau tidak mau, apapun partainya, kalau mempunyai keyakinan terhadap kami pada waktu itu, kami oke. Jadi panjang Pak Wiwin, sudah ada lobby-lobby partai A, partai B, dan partai C kan. Tapi ternyata syukur alhamdulillah pada saat itu PKB meyakini bahwa mungkin kita mampu untuk mendapatkan satu kursi di dapil 1. Lepaslah yang kuning tadi. Lepaslah yang mau tidak mau, walaupun ya punya peran dulunya. Dulu karena pernah di situ, Wiwin bergabung dengan teman-teman di situ, cuman karena hal mungkin kepentingan politik lebih jauh mungkin pada waktu itu akhirnya partai mengambil sikap yang ya tidak mesti sama dengan pemikiran kita pada akhirnya. Kecewa tidak sebenarnya Anda? Kalau kecewa, ya ini kalau secara politis Pak Wiwin itu biasa. Mungkin mereka ada kepentingan, ada deal dan lain-lain. Di politik itu transaksional yang model-model kepentingan mungkin dan lain-lain untuk kekuatan di DPRD dan lain-lain mungkin ya itu biasa saja. Dengan keyakinan Anda mengambil sikap membelok, kan? Dan Anda berhasil, apa yang sekarang Anda rasakan? Apakah, kau kan, acak aku jadi. Sebenarnya, apakah biasa saja? Pak Wiwin, karena dulu konsep kami merencanakan perjuangan di 2009 sudah panjang. Sudah mulai berjalan dari 2014 dan lain-lain. Dan hal ini tidak mungkin kami ceritakan. Dengan kawan-kawan di partai A, baikpun di partai B. Kan. Artinya, kami tinggal bekerja apa yang bisa kami kerjakan saat itu. Jadi komunikasi yang kami bangun memang ada keterkaitan kepentingan di situ. Cuman kami selaku karena kita yang mengetahui situasi di lapangan, kami mengikat mereka ini dengan emosional. Jadi sebenarnya posisi di 2014 itu walaupun berjuang di posisi kuning,
Tapi orang-orang yang berjuang di posisi kuning ini sudah mayoritas itu sudah terikat emosional dengan kami. Oh, oke. Karena pembinaan posisi pada waktu itu kami yang bina kan. Jadi terakhir posisi caleg 2019 dan duduk, alhamdulillah pada waktu itu kalau tidak salah kalau urutan suara terbanyak nomor 2 Pak Win, karena yang punya suara 3.000 ke atas di dapil 1 cuma 2 orang. Bapak Saifuddin Abu dan saya. Oke. Sisanya di bawah ini. Jadi pada waktu itu kalau secara pribadi sekedar ada kepuasan bahwa inilah sebenarnya yang hasil upaya kami selama ini yang tidak mungkin kami ceritakan dan menjawab semua keraguan bahwa orang muda itu belum tentu tidak bisa. Oh, nah itu maksudnya kan. Wow. Sampai di posisi sekarang ini memang kewajiban anggota DPRD muda yang sudah duduk di DPRD ini memang harus membuktikan bahwa muda itu bukan berarti tidak bisa. Muda itu bukan berarti terukur oleh pengalaman karena waktu, bukan. Jadi ada pepatah dulu saat masih bergabung di Kuning dulu, ada pepatah yang bahwa ya memang orang tua itu lebih dulu makan garam. Tapi kadang-kadang anak muda mungkin bisa lebih banyak makan garam. Mungkin satu hari kalau orang tua 1 sendok. Tapi kalau orang muda mungkin 1 kilo, Pak Wibi. Nah, jadi tidak bisa diukur lagi dengan posisi itu kan. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk segmen kedua ini. Nah, dari kuning ke hijau PKB ini. Saya dapat kabar bahwasannya Anda itu caleg yang tidak diharapkan lahir loh di dapil 1 itu. Apa benar? Jadi kompetisi politik itu Kak tentu diukur dari pengalaman, terus tuh basis massa, finansial. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa di PKB visi dari PKB pada waktu itu dipimpin Pak Robi untuk mendapatkan 1 kursi di dapil 1. Jadi beliau juga berupaya bahwa caleg-caleg kuat ini dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu partai untuk mendapatkan 1 kursi. Jadi pada waktu itu betul saat memang sudah dari Golkar ini posisi keyakinan tidak bisa maju, terhalangi lah ya. Terhalang, terus posisi saya di PKB pada waktu itu ditabrak lagi yang posisi incumbent ini calon kuat. Ya memang beliau ini calon kuat. Jadi pada itu muncul lagi keraguan yang luar biasa. Termasuk keluarga besar yang sudah mulai bimbang. Wah, mampu atau tidak. Karena ada posisi orang kuat di bawah kami pada waktu itu nomor 2. Cuman pada waktu itu keluarga beranggapan bahwa ya itu tinggal di posisi pergerakan dan usaha. Kalau kita mampu berupaya, berusaha serius sampai akhir, ya kemungkinan menang itu masih ada. Jadi pada waktu itu saat di kejutan posisi dimasukkan calon kuat ini di nomor urut 2 pada waktu itu sempat terjadi gejolak internal pada waktu itu kan. Cuman teknis politik, karena kami pernah belajar di politik di Partai Kuning tadi, Pak Wiwin, kalau saya berjuang sendirian, belum tentu PKB dapat kursi. Benar. Tapi kalau ada saya dan nomor urut 2, tentunya ini sudah pasti 1 kursi. Tinggal selisih suara. Artinya kalau selisih suaranya itu posisi banyak di nomor urut 1, ada nomor urut 1 yang punya kursi. Tapi kalau nomor urut 2, nomor urut 2 yang punya. Jadi harapan kursi itu sudah ada. Ada yang misal contoh suara dia mungkin besar, Pak Wiwin, seperti di dapil-dapil lain banyak kami temui. Tapi karena tidak mencukupi saat diglobalkan secara partai, tidak dapat kursi. Nah, jadi pada waktu itu berpikir kami terbalik, amankan dulu kursi, baru cerita siapa yang duduk di selisih suara. Nah, tapi kalau dari caleg itu berjuang sendirian, Pak Wiwin, untuk mencapai aman kursi sekitar 4.000 itu mustahil. Dapil 1 mustahil kalau 4.000, dan dapil 1 itu memang saya anggap mustahil untuk 2 kursi. Mustahil untuk 2 kursi. Jadi benar tidak kira-kira tadi pertanyaan tadi, balik pertanyaan tadi, Anda itu tidak diharapkan lahir? Sebenarnya
tidak diharapkan akhir itu dari konsep posisi Persaingan. persaingan. Oke. Nah, kalau posisi kekuatan politik ya memang pada waktu itu memang belum tahu kan. Oke. Kita jeda sebentar. Bung Densi tadi menyinggung soal muda, banyak yang meragukan lah. Ya. Kaum muda bisa apa kan? Jadi mungkin banyak juga yang bertanya bisa apa nih sih kaum muda itu kan? Ya. Nah, bagaimana Anda membuktikannya? Jadi memang tantangan caleg pemula sebenarnya Pak Win bukan cuma sekedar anak-anak generasi muda. Cuma memang yang pemula itu tentu ada posisi negatif campaign. Jadi kalau black campaign jelas tidak diperbolehkan dalam peraturan. Cuman kalau negatif campaign yang misalkan Pak Wiwin itu pengalamannya apa? Oh. Terus berbuat untuk masyarakat sejauh apa? Oke. Tentu karena posisi kami belum menjabat pada waktu itu belum bisa membuktikan. Ya, benar. Nah itu yang tidak bisa dijawab, yang susah untuk dikanter kan. Tapi tinggal posisi caleg pemula itu memang harus mencari strategi yang mampu meyakinkan massa atau basis untuk bahwa kita ini mampu, Oke. kita ini bisa. Nah tinggal posisi setelah sampai duduk di posisi DPRD memang harus itu ditunjukkan. Nah jadi posisi yang berat itu sebenarnya bukan setelah duduk Pak Wiwin. Untuk sampai ke kursi DPRD ini sudah kadang-kadang banyak cemoohan dan lain-lain. Misalkan masih terlalu muda, mungkin belum berpikir untuk masyarakat ini sejauh apa. Ya. Nah tinggal posisi setelah duduk, hal itu kita buktikan. Dan yang perlu diketahui ini untuk motivasi ini Pak Wiwin, untuk kawan-kawan yang usia muda, milenial, jadi tidak perlu takut bahwa DPRD Oku ini tidak cerita senioritas. Jadi terbukti di posisi yang ada caleg muda ini, setahu kami ada 5 orang, Pak Wiwin, Lady Patra, saya, Yudi Punanugraha, Yolande Hendro. 5 ini diberi posisi yang cukup strategis. Ya. Itu yang belum mencapai umur 35 semua kan? Iya. Misal contoh di Partai PAN itu bukan main Pak Wiwin. Iya, PAN mempercayakan posisi wakil ketua DPRD kepada Pak Yudi. Yang tentu usia sama seperti saya, satu liting sekolah, diberikan kepercayaan yang begitu luar biasa di posisi wakil ketua DPRD. Lady Patra dipercaya di ketua Komisi 1. Hendro Saputra Jaya itu sekretaris Komisi 1. Saya sendiri wakil ketua Komisi 3. Yolandre ketua praksi. Wah, artinya kaum muda ini memang membawa angin segar perubahan ya. Jadi kalau ada istilah dulu bahwa yang muda itu tidak akan diberi kesempatan dan lain-lain, itu tidak ada itu Pak Wiwin. Buktinya 5 orang anggota DPR muda ini diberikan posisi strategis semua, baik pun oleh partai, internal partai, baik pun dari posisi di AKD di komisi. Posisi komisi itu kan voting Pak Wiwin. Kalau seandainya menyusun ketua, wakil ketua dan sekretaris dalam komisi itu bisa pakai skema voting. Artinya memang posisi senior yang ada tergabung dalam komisi itu memang memberikan kesempatan. Silakan mungkin kita coba anak-anak muda ini kan. Nah buktinya sampai sekarang ini alhamdulillah berjalan baik tanpa ada suatu halangan apapun kan. Ya, jadi jangan berkecil hati, jangan pesimis juga lah. Jangan pesimis, coba dulu. Nah ini sejauh ini aspirasi konstituen yang sudah Anda wujudkan yang nyata berupa apa kira-kira yang kalau bisa Anda sebutkan? Seperti yang paling mudah dilihat itu Pak Wiwin tentu infrastruktur. Jadi dulu saat almarhum dulu meninggal, habis jadi kades, saya kuliah dan lain-lain tadi, memang pembangunan di wilayah-wilayah yang kami anggap konstituen saya saat ini, memang pembangunan itu memang agak kurang. Jadi banyak sekali PR saya Pak Wiwin. Jadi Tanjung Baru itu contoh, itu wilayah cukup luas. Pak Wiwin bukan sekedar daerah Unbara, bukan cuma daerah City Mall dan lain-lain, termasuk di tempat saya tinggal, tapi sampai ke dinas pendidikan, sampai ke Teran, perbatasan Trans Batu Mata itu Tanjung Baru Pak Wiwin.
Nah, itu berkaitan dengan itu. Kabarnya Anda menjadi salah satu inisiator pemekaran Tanjung Baru itu ya? Iya, betul. Nah, itu kenapa Anda terpikirkan untuk mekarkan tadi? Jadi karena wilayah terlalu besar, Pak Win, itu yang pertama. Mungkin kalau posisi pembangunan semuanya itu nanti Tanjung Baru, seolah-olah muncul sentimen dari desa lain bahwa oh kok semuanya di Tanjung Baru dan lain-lain kan. Jadi pemekaran ini sebenarnya tujuannya untuk mempercepat kemajuan di Tanjung desa Baru. yang baru nanti, Kemilau Baru namanya Pak Win. Baru. Jadi pada waktu itu kebetulan saya ketua pansus pemekaran Kemilau Baru itu memang wilayahnya itu kita bagi sestrategis mungkin kan, dan tentu banyak Pak Win yang bisa dilakukan nanti kalau ada kepala desa, desa sudah definitif ada dana desa. Jadi tidak tergantung dengan pembangunan yang infrastruktur misalkan harus nunggu dari PU dan lain-lain. Dana desa sudah ada. Jadi posisi dengan mekarnya itu mungkin masyarakat itu secara administrasi sudah dekat. Kalau sekarang Pak Win masih sekitar setengah jam, walaupun jalan sudah lumayan bagus semua di situ. Cuma kalau untuk ke pusat pemerintahan desa Tanjung Baru masih memakan waktu setengah jam. Jadi masih terlalu jauh jangkauan itu kan. Akhirnya sepakat pemerintahan desa Tanjung Baru pada waktu itu dimekarkan menjadi Kemilau Baru. Oke. Nah, dua tahun berjalan Anda duduk sebagai wakil rakyat di gedung DPRD ini. Secara umum Anda melihat pembangunan di Oku yang kabupaten tertua ini bagaimana? Apakah jalan di tempat menurut Anda atau kau memang step by step? Kalau pembangunan secara keseluruhan, Pak Wiwin memang itu tidak terlepas dari posisi anggaran yang tersedia. Anggaran. Ya memang tentu cita-cita pemerintah Kabupaten Oku, termasuk kami di DPRD itu, tentu ingin pembangunan ini ya dijadikan hal yang utama. Tapi karena terkait anggaran, APBD kita ini memang agak ini Pak Wiwin. Jadi 1,4 sekian triliun itu masih dianggap sangat minim. Karena dalam komponen APBD itu Pak Wiwin, kadang dulu saya sebelum di DPRD memahami bahwa setahu masyarakat itu APBD itu semuanya bisa dibelanjakan untuk infrastruktur dan lain-lain. Tapi dalam APBD itu punya komponen, ada gaji pegawai dalam situ, termasuk kegiatan-kegiatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Dalam postur APBD itu berapa persen sebenarnya untuk pembangunan? Untuk pembangunan ada 40%, 30%. Mungkin sekitar 25, paling besar 30%. Paling besar 30% dari 1,4 sekian tadi. 1,4 sekian tadi. Oke, nah sebaiknya ini kan banyak yang bilang Oku ini nggak ada yang fokus terhadap sesuatu hal. Ya. Misalnya nih, Oku ini akan dibawa kemana? Apa menjadi kota pendidikan, apa kota pariwisata, apa kota industri, apa kota jasa. Kalau menurut Bung Desi sendiri, Oku ini bagusnya kemana? Kalau saya Oku ini di kota jasa. Jasa. Kenapa? Karena posisi untuk wisata tentu sulit karena kondisi alam tidak mendukung. Dan jauh-jauh ya lokasinya. Jauh. Yang kedua kalau untuk pendidikan, Pak Bin kita harus sadari ya kalau posisi kualitas pendidikan di Kabupaten Oku ini belum terlalu baik, benar-benar baik belum. Tapi kalau kita ke kota Jasak, memang adanya karena ini kota tua, Pak Wiwin, jadi orang di daerah luar itu taunya Oku itu Batu Raja. Iya. Oku Timur pun kadang-kadang masih Batu Raja. Artinya memang Batu Raja ini pusat kota yang tempat kira-kira Oku Timur, Oku Selatan. Kota penyangga lah. Nah, untuk mereka ini berbelanja dan lain-lain, untuk refreshing dan lain-lain, memang sebenarnya tujuannya itu di Batu Raja. Contoh misalkan City Mall, kalau akhir pekan Pak Wiwin, itu pelatnya pelat luar semua Pak Wiwin. Martapura, Muara II dan lain-lain, ada sampai Muara Enim kan. Artinya sebenarnya kalau posisi mampu didorong mungkin jenis usaha dan lain-lain, mungkin Oku ini jadi kota-kota yang posisi memang untuk hal-hal seperti itu. Jadi kasarnya Pak Wiwin, Oku ini tempat mereka tuh belanja dan jalan-jalan.
Singgah. Nah, sehingga tapi mampu atau tidak Oku itu tinggal posisi fasilitas yang ada. Misalkan ya kita memang harus dongkrak UKM dan lain-lain posisi untuk menunjang itu kan. Ya mungkin kalau seandainya ada isunya mungkin ada nanti sudah ada KFC, ada Pizza Hut. Yeah. Mungkin orang-orang yang dari Martapura dan Muara II, mungkin daerah Muara Enim di sini tidak perlu ke Palembang lagi, Pak Wiwin. Mereka cukup di sini. Nah, tinggal bagaimana Kabupaten Oku itu membuka peluang untuk perusahaan-perusahaan itu berinvestasi di Kabupaten Oku. Nah, ini banyak anggapan perusahaan-perusahaan luar yang berinvestasi di Oku ini murni karena mereka melihat letak geografis Oku yang strategis. Iya. Artinya ya banyak nih anggapan. Sebenarnya tidak ada peran pemerintah di situ. Betul. Benar tidak? Kalau kami meyakini sampai saat ini seperti itu, Pak Win. Jadi dulu pernah City Mall misalkan, terus itu dulu setahu saya terakhir pemerintah daerah ini berhasil menggait investor itu saat cuma Ramayana. Ramayana itu betul di zaman Pak Edi Yusuf kalau tidak salah. Ya karena perdana. Nah, karena perdana pada waktu itu memang habis dari situ memang tidak ada. Jadi pernah dulu saya ketemu dengan tim Surpik untuk City Mall. Jadi Kabupaten Oku ini tidak punya wilayah posisi peta untuk zona-zona strategis untuk usaha, strategis untuk wilayah perumahan dan lain-lain. Akhirnya tim dari perusahaan ini survei sendiri di mana lokasi yang strategis. Harusnya wilayah Kabupaten Oku ini sudah punya peta. Kalau seandainya ada investor ini mau tanya Pak Wiwin, bagusnya bangun A ini di mana? Harusnya Kabupaten Oku sudah siapkan daerah A sampai daerah B. Nah, dengan data-data yang lain, misalkan jalan protokol, misalkan menuju pusat pemerintahan, itu salah satu metode-metode yang dipakai pengusaha untuk mendirikan usaha itu. Dia harus tahu dulu jalan ini seaktif apa, terus jumlah orang yang lewat sini berapa banyak. Nah, jadi kalau tidak ada peta itu dari Kabupaten Oku, tapi sudah kami dorong kemarin di Komisi 3 bahwa harus ada posisi peta-peta industri. Nah, SKPD terkait sadar tidak sih sebenarnya? Mereka kan sudah, ya bisa dikatakan tinggal duduk manis karena orang memandang Oku strategis. Ya. Nah, mereka itu bagaimana kalau menurut pandangan DPRD sendiri terhadap SKPD terkait ini? Jadi, apakah hanya menunggu, duduk? Sebenarnya Pak Wiwin, yang namanya orang investasi, itu tidak mungkin cerita biaya kecil. Ya. Otomatis miliaran, mungkin puluhan miliar. Jadi tentu mereka melakukan metode survei yang dilakukan dan didorong oleh pemerintah daerah. Salah satunya yang perlu itu misalkan Pak Wiwin, kabupaten kita yang tidak mempunyai peta strategis untuk industri dan lain-lain, saat bertemu dengan investor, apa modal Kabupaten Oku? Nah, untuk istilah dalam tanda kutip merayu investor. Ya. Tapi kalau kita punya peta strategis, ayolah Pak, kalau Bapak bangun ini, di sini nih ada A, B, C, D, E, yang mungkin membuat investor ini tergiur bahwa oh ini menjanjikan. Ada tidak? Nah, kalau sampai saat ini baru teranggarkan di tahun ini. Baru teranggarkan di tahun ini. Ya, mudah-mudahan nanti di perubahan, Pak Win, kita sudah bisa lihat sejauh apa SKPD terkait bekerja untuk membuat peta yang diusulkan pada waktu itu di Komisi 3. Jadi jangan karena menggait investor, bahan untuk bertemu dengan investor saja tidak ada Pak Wiwin. Gimana mau PD Kabupaten Oku menggait investor? Kan? Nggak, kalau menurut Anda kepala-kepala OPD ini mesti yang muda tidak sih sebenarnya? Sebenarnya memang kalau Anda jadi bupati misalnya, Anda merevolusi tidak kepala OPD yang sekarang? Tentu saya revolusi. Karena posisi seperti ini Pak Wiwin, kadang-kadang bedanya usia itu menentukan pemikiran. Kadang-kadang keberanian. Cuman dalam tanda kutip keberanian tidak menabrak aturan Pak Wiwin dan inovasinya ada. Kadang-kadang ini setiap kali pembahasan rapat di komisi, terkadang sebelum membaca RKA kami sudah tahu kegiatan Anda ini A, B, C, D, E dan D. Karena tidak ada inovasi. Jadi harapan kami kalau anak-anak muda mungkin dia lebih update. Sebenarnya kalau kita cerita Kabupaten Oku tidak punya potensi pariwisata,
Sebenarnya tidak, Pak Win. Karena wisata ini ada dua hal. Ada wisata ini yang sudah tersedia oleh alam, ada yang dibuat. Jadi secara umum Anda memandang kepala OPD kebanyakan tangan di bawah nih. Ya, Dalam arti tidak ada usaha untuk... tidak ada inovasi. Tidak ada inovasi? Tidak ada inovasi. Catat. Iya, bisa sampaikan memang tidak ada Tidak ada inovasi. inovasi. Nah, jadi dianggap masyarakat hal-hal yang di Kabupaten Oku ini stuck. Tidak jalan dan lain-lain. Yang tidak jalan itu kan kalau ketersediaan anggaran tidak ada. Tapi anggaran ada. Ada. Tinggal SKPD ini berinovasi. Ya kalau cuma sekedar A, B, C, dan D. Dan itu Anda lihat tidak ada? Hah? Memang murni tidak ada ya? Iya, sampai saat ini belum saya temukan ada hal-hal yang posisi inovasi yang besar. Jadi contoh seperti ini Pak Wiwin, misalkan ya pameran dan lain-lain. Terkadang di Kabupaten Oku kita selalu ingin berikut serta. Ada pameran di Palembang kita ikut, di Bandung kita ikut, tapi tidak pernah berinovasi bagaimana cara Kabupaten Oku mengundang Palembang, Bandung dan lain-lain itu ke Kabupaten Oku. Oke. Nah. Ini yang jadi masalah. Kalau kita cerita untuk datang ke daerah orang lain, ya memang itu ditunggu Tidak ada oleh mereka keberanian untuk gambling itu kali ya? Tapi saat mereka tidak berpikir bagaimana Kabupaten Oku melaksanakan hal itu agar mereka datang ke Kabupaten Oku dan Indonesia ini minimal tahu bahwa Kabupaten Oku itu ada potensi wisata. Jadi pernah kunjungan ke Bandung, Pak Wiwin, memang posisi wisata yang disediakan alam, tapi ada campur tangan posisi pembangunan di sana, itu investor semua Pak Wiwin. Itu sudah punya investor. Jadi posisi PAD Kota Bandung itu lahir juga dari situ. Jadi ada duit bergeraknya lambat, tidak ada anggaran juga, tambah tak bergerak. Oke, ini pandangan dari kaum muda, kaum milenial. Balik lagi nih ke Dewan ini. Anda itu kalau di DPRD itu seia sekata dengan kaum muda atau ya dengan kaum-kaum yang di atas Anda juga, Anda bagaimana sikap Anda terhadapnya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa di DPRD Oku ini tidak ada senioritas. Oke. Tidak ada intervensi dari senior ke kami yang masih muda ataupun kami ke yang sudah termasuk senior, itu tidak ada. Jadi memang posisi misalkan saya wakil ketua Komisi 3, Pak Rusman itu sudah 4 periode ketua komisi. Jadi memang visi misi yang kita bangun itu beriringan. Tapi kalau untuk bergaul nyamannya sama. Ya, tentu kalau bergaul tentu anak-anak semuda seusia. Jadi lebih fair cerita. Kadang-kadang Pak Wiwin cerita anak muda ini berbeda. Ini menarik ini. Ini sudah jauh pemikirannya. Makanya mengenai kepala-kepala OPD ini mohon jadi bahan pertimbangan juga ini. Kalau beliau jadi bupati, selesai. Revolusi. Nah ini mungkin kita agak masuk terakhir ini karena panjang ini sudah. Jadi satu pertanyaan yang pendek, jawabannya sebuku. Siapa tokoh idola Anda? Secara nasional. Iya. Kalau nasional sebenarnya posisi pendirian negara, saya pernah baca buku Tan Malaka. Posisi. Ini tidak jauh-jauh dari Pak Yudi nih, garis kiri juga nih. Ya memang saya mengikuti walaupun usia sama, ya beliau itu salah satu tempat saya berkonsultasi. Oke. Jadi memang karena seusia, konsultasi saya dengan dia itu mungkin agak satu hati Pak Wiwin. Jadi pandangan politik sama? Ya, kurang lebih sama. Tinggal posisi tentu seandainya ada kebijakan dan lain-lain, tentu posisi kita sharing. Berarti sama. Cara dia juga Anda ikut? Ya. Karena banyak yang menilai sosok Yudi itu aspiratif dan solutif. Benar tidak? Iya, betul. Nah, jadi tadi keyakinan PAN memposisikan Yudi sebagai wakil ketua DPR itu kami anggap sebagai anggota DPR pribadi itu tepat. Tepat ya? Tepat. Dan dia saat mengambil keputusan mencari solusi itu dia tidak pernah egois. Kalau ada kaitan dengan Komisi 1, pasti Komisi 1 dipanggil dulu. Bahwa ada permasalahan di posisi A, B, C, D, E. Seandainya permasalahan ini terkait mitra Komisi 2 dan Komisi 3, kami dipanggil. Benar. Jadi memang diajak bersama-sama mencari solusi itu kan. Oke. Nih ke depan ini apakah akan tetap di jalur ini
Atau karena usia Anda belum sampai 35 kan? Belum. Belum sampai? 29 tahun. Nah, itu kan akan banyak peluang nih masih tetap. Ya, yang namanya untuk jalur ADS mungkin masih terbuka peluang lebar. Ya. Apakah akan tetap di jalur ini? Apakah Anda ke depan akan mengambil jalur lain? Untuk sementara Pak Wiwin, saya di jalur ini. Jalur ini. Karena posisi dari awal saya itu sudah belajar di politik. Jadi kalau saya realistis Pak Wiwin, tidak semua hal di dunia ini bisa kita ambil. Jadi konsentrasilah, fokuslah dengan apa yang Ada di bisa, depan. apa yang kita anggap ada kemampuan secara pribadi kita di situ, agar hal-hal yang kita lakukan itu nanti hasilnya baik. Oke. Oh iya, kalau boleh tahu nih, Ya. siapa orang yang paling berjasa nih? Oh, kalau yang paling berjasa tentu orang tua kami, Pak Wiwin, karena beliau ini single parents. Untuk saya pribadi kan, jadi pada waktu saya tamat SMA, ayah saya meninggal, almarhum pada waktu itu. Memang beliau posisi single parent. Nah, jadi termasuk kakak saya yang paling tua, Kak Tommy, itu memang mengganti sosok papa kami. Jadi mudah-mudahan beliau dijaga kesehatan, diberikan umur yang panjang, dan agar selalu bisa membina saya sebagai pribadi. Tapi kalau secara berjasa secara politik, tentu keluarga besar Pak Wiwin dan wilayah-wilayah konstituen, salah satunya yang dulu pernah bersilaturahmi, punya kedekatan emosional dengan almarhum ayah kami, itu semuanya dirangkul menjadi satu untuk perjuangan di 2019. Mudah-mudahan kami mampu, Kak Wiwin, dengan kesibukan yang ada di DPR ini, mampu tetap menjalin silaturahmi, komunikasi kan, walaupun sudah difasilitasi oleh DPRD ini dengan reses. Cuman kadang-kadang reses ini waktu yang kita tentukan belum tentu beliau-beliau ini bisa hadir. Jadi kadang-kadang mesti kita yang ke situ untuk menyenguk beliau-beliau, karena usia ya teman almarhum itu tidak muda lagi. Kadang-kadang untuk main ke rumah kita itu sudah susah. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Sudah cukup panjang ini. Inilah bagi Anda yang level 1, yang Anda dulu pernah mencoblos beliau, inilah buah pemikirannya. Silakan Anda nilai sendiri. Ke depan kalaupun memang beliau masih layak menurut Anda, silakan dicoblos. Ditambahi bila perlu. Dan mudah-mudahan pergesahan kami pada siang hari ini dapat bermanfaat dan menjadi sedikit ilmu pengetahuan ataupun inspirasi bagi yang nonton. Jangan lupa sekali lagi, apabila video ini Anda sukai silakan like, dan apabila tidak suka ya di unlike, nggak masalah. Tapi mudah-mudahan suka. Mudah-mudahan, amin. Oke, kita akhiri ya. Ya. Bung Nancy, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.